Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Septiani. Saya mahasiswi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, apakah kalian tahu siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, psikoanalisa menurut Freud merupakan kesadaran dan ketidaksadaran yang merupakan dasar atau kunci untuk memahami tingkah laku dan masalah kepribadian, dengan kepercayaannya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar kawasan kesadaran. Maka sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tidak sadar menjadi disadari. Selain psikoanalisa, Sigmund Freud juga mengemukakan tentang kecemasan manusia. Jadi, selain kesadaran, kecemasan juga menjadi hal yang esensial untuk menggambarkan tentang sifat manusia. Apabila tidak dapat mengendalikan kecemasan melalui cara-cara yang rasional dan langsung, maka ego akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis, yaitu tingkah laku yang berorientasi pada pertahanan ego. Freud juga meyakini bahwa individu yang hatinya nurani, berkembang baik, cenderung merasa berdosa apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan moral yang dimilikinya. Nah, Sigmund Freud juga mengemukakan struktur mental perspektif psikoanalisa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada ambang kesadaran, dan yang ketiga ada ketidaksadaran. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kesadaran merupakan kehidupan mental yang memiliki kesadaran penuh atau full aware, atau kesadaran itu merupakan suatu komponen superego yang berisikan perilaku-perilaku yang mendapatkan hukuman. Nah, gimana sih maksud dari kesadaran? Kesadaran itu contohnya seperti ini. Saya sadar kalau saya saat ini sedang menjelaskan teori menurut Sigmund Freud. Yang kedua ada ambang sadar. Ini tuh berisikan ingatan-ingatan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang siap masuk ke dalam kesadaran sewaktu-sewaktu. Contohnya, kita tuh ngerasa kalau tempat ini tuh udah pernah kita datengin, tapi kita tuh nggak sadar ini tuh di mana dan kapan. Tapi kita tuh ngerasa ini tuh kayak udah kok kita udah pernah kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada ketidaksadaran. Ibaratnya gudang-gudang dan image-image yang tidak kita dapat terima atau ditolak oleh norma atau bahkan kode moral-moral tertentu. Peristiwa masa lampau, impuls-impuls, dan keinginan-keinginan yang tidak kita sadari atau kesadaran itu merupakan aspek psikis atau mental yang menyimpan dorongan-dorongan. Misalnya, kita tuh menjadi anak yang mudah marah, cemas tanpa kita sadari hal apa yang membuat diri kita ini seperti ini. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kita tuh dapat mengetahui dengan kita tuh konsul ke psikologi. Ternyata hal yang menyebabkan diri kita seperti ini tuh mungkin ada rasa trauma di masa lampau yang tanpa kita sadari tuh dapat mempengaruhi aspek perilaku kita. Sekarang kita bahas struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama ada id, ada ego, dan superego. Id merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir sebagai sistem. Id mempunyai fungsi untuk memenuhi prinsip-prinsip atau hawa nafsu. Contohnya, seorang individu merasa lapar, keinginan id, dan langsung berusaha mencari makanan tanpa memikirkan apakah waktunya tepat atau apakah ada aturan sosialnya. Kemudian yang kedua ada ego. Setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, timbullah ego yang berkedudukan memenuhi kebutuhan id dengan cara realistis dan dapat diterima secara sosial. Contohnya, ketika lapar, ego memutuskan untuk mencari makanan, namun mempertimbangkan waktu atau tempat. Yang ketiga ada superego, yaitu suara moral dalam diri dan berkembang melalui proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Contohnya, ketika seseorang lapar, keinginan id, dan ego memutuskan mencari makanan. Namun, superego dapat menilai apakah makan di waktu yang salah atau di situasi yang tertentu adakah perilaku yang etis atau tidak sesuai dengan norma. Ada perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada fase oral. Ini biasanya dari 0 sampai 2 tahun. Fase oral adalah fase pertama yang berlangsung pada perkembangan kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan paling peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau minuman. Stimulasi atau perangsangan alat mulut merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Yang kedua ada fase anal. Biasanya di umur 2 sampai 5 tahun.
Ini kepuasan di daerah dubur, kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dengan tindakan mempermainkan atau menahan kotoran. Fase ini, seorang anak diperkenalkan kepada aturan kebersihan atau biasa disebut dengan toilet training. Yang ketiga, ada fase falik. Biasanya terjadi di tahun keempat atau tahun kelima. Fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Pada fase ini, anak mulai tertarik pada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkan untuk kepuasan. Atau dalam zona pertemanan, anak ini sudah bisa membedakan gender kalau dia itu cewek dan lawan jenisnya itu cowok atau seperti itu. Nah, ada juga dimensi kepribadian. Yang pertama, insting, merupakan kekuatan dasar dalam kehidupan manusia yang menggerakkan perilakunya. Insting juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, insting kehidupan dan insting kematian. Insting kehidupan yaitu untuk bertahan hidup, cinta, kreativitas, dan reproduksi. Dan yang kedua, ada insting kematian, yaitu dorongan kehancuran dan kematian yang bisa muncul dalam bentuk perilaku yang merusak diri. Kedua, dorongan kecemasan, yaitu perasaan tidak menyenangkan yang disertai sensasi tubuh yang memberikan tanda pada seseorang akan adanya bahaya. Yang pertama, ada kecemasan real, yaitu ketidaknyamanan ketika ada bahaya di depan mata, misalnya saat kita sedang diterkam hewan buas. Terus yang kedua, ada kecemasan neurotik, yaitu ketidaknyamanan yang dibuat oleh pikiran. Sama halnya dengan saat kita overthinking, kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang akan terjadi sama kita, sedangkan itu tuh belum tahu atau belum pasti akan kejadian atau enggak. Nah, yang ketiga, ada kecemasan moral, yaitu ketidaknyamanan saat melakukan kesalahan. Misalnya kita tuh abis berbohong, nah di situ kita tuh selalu ngerasa kayak terus-terusan berdosa kayak gitu. Yang terakhir, ada mekanisme pertahanan diri, yaitu strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id, maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Nah, yang pertama ada represi, yaitu meredakan kecemasan dengan jalan menekankan dorongan atau keinginan yang menjadi penyebab kecemasan. Contohnya, seorang individu yang mengalami trauma mungkin tidak bisa mengingat peristiwa tersebut karena bagi ia terlalu menyakitkan. Nah, yang kedua ada sublimasi, yaitu pengubah dorongan primitif ini yang menjadi penyebab kecemasan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, seseorang yang memiliki dorongan agresif mengalihkan energi tersebut ke olahraga atau ke pekerjaan yang lebih menantang. Yang ketiga ada proyeksi, yaitu pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Contohnya, seorang individu yang sedang bercemburu. Ia menuduh pasangannya berselingkuh tanpa didasari alasan yang jelas. Nah, yang keempat ada displacement, yaitu pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan pada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding dengan semula. Contohnya, memiliki permasalahan di kantor atau di sekolah, namun meluapkan emosinya di tempat lain. Jadi kalau misalnya kita marahnya di kantor atau di sekolah, kita tuh ngeluapin emosinya tuh malah sama orang rumah, kayak gitu. Nah, yang kelima ada rasionalisasi, yaitu upaya individu memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego melalui alasan tertentu yang seakan-akan masuk akal. Contohnya, seorang individu yang gagal dalam ujian, ia akan mengatakan bahwa soal ujian itu terlalu sulit, padahal realitanya ia emang tidak belajar sama sekali. Kemudian yang kelima ada reaksi, di mana seseorang yang memiliki kecenderungan agresif mungkin menjadi ramah atau sabar untuk menutupi perasaan asli mereka. Terakhir ada regresi, yaitu seorang dewasa yang merasa tertekan mungkin mulai menunjukkan perilaku seperti anak-anak. Nah, sekian penjelasan mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Sampai jumpa!